saudara-saudara kita yang jemaah tabligh. Dulu memang saya beranggapan mungkin Bapak siapa Pasana mungkin sepikiran sama saya. Kalau misalkan ada jemaah tabligh di sini, rasa-rasanya takut gitu ke mushola, takut. Mungkin pengetahuan yang belum tahu gitu jemaah tabligh itu apa. Alhamdulillah dari pertemukan bapak-bapak sekarang di sini di majelis, di tempat itu majelis tempat duduk, tapi ada yang lebih diutamakan disebut majelis. Jadi tempat duduk itu umum di mana aja tempat duduk disebut majelis, tapi ini ada yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riungan-riungan tempat duduk para ulama-ulama gitu, para sahabat-sahabat. Ini majelis yang diutamakan secara umum. Majelis itu tempat duduk. Di majelis ini sebutnya, kalau istilah majelis itu dari kata jalasa, berarti isim. Jadi majelis itu isim makan, di tempat disebut isim makan. Di tempat majelis ini, di majelis ini Allah sudah mengutamakan dari hadis-hadis Rasul bahwa di celah-celah antara duduknya muslimin muslimat itu dipenuhi para malaikat, malah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh mengintai atau mencatat gitu, mengetahui apa saja yang dibicarakan orang-orang yang duduk di sini. Sampaikan udah dipenuhi sampai hamparan-hamparan tertentu, dipenuhi sampai ke langit gitu, oleh para malaikat. Saking harus tahunya di keutamaan di majelis ini. Apalagi majelis mungkin majelis yang besar, ke tempat-tempat para dakwah yang besar lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala menanyakan pada para malaikat apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang duduk di situ. Para malaikat menjawab, dia ingin masuk surga. Terus tanya lagi, yang memang udah tahu gitu, orang-orang yang duduk di situ keadaan surga. Belum tahu ya Allah gimana surga, karena memang nggak tahu, karena orang-orang yang duduk di situ belum mati gitu. Karena memang semua kita kan nggak tahu ya keadaan surga gimana, sebab kita belum mati. Terus apa lagi kemauan mereka itu yang kedua ya Allah bersama dia nggak pingin masuk neraka. Kita semua juga kan tahu ya, orang muslim semuanya, muslimin muslimah, bapak yang ada di sini nggak mau masuk neraka, karena dari kata neraka itu arti seluruhnya artinya api. Gak mungkin kita ketemu sama api gitu kalau kita gak mendatangkan nar itu api kamu gitu. Gak mungkin kamu ketemu sama api kalau gak berbuat yang salah. Jadi yang ditanyain sama Allah sama malaikat itu, memangnya orang-orang itu udah tahu neraka? Belum tahu ya Allah, tapi dia ngaku. Makanya kedua permintaan orang-orang yang duduk di majelis ini, majelis semuanya, dikabulkan sama Allah, dikabulkan.
Terus ada yang lagi ya Allah, dia itu berangkat ke majelisnya, ke tempat pengajiannya, gak minta masuk surga, gak mau masuk neraka, cuman datang aja. Mungkin niatnya yang lain gitu. Diberi orang, walaupun orang yang datang itu berniat yang lain, datang ke majelis ini, tapi sama Allah diberi hikmah atau kelebihan, diberi ampunan, bahwa orang itu walaupun masuknya gak berniat baik gitu, tapi duduk sama orang-orang di majelis itu disamakan sama orang-orang yang pingin masuk surga dan gak pingin masuk neraka. Lamun cek orang Sunda meureun lauk buruk mulu mijah mulanya. jadi halus gitu. Pemahaman soal tabligh patotonya kasana geus pakuwu. Memang di awal nama ragu soal tabligh. Dari kata tabligh itu dari kata balago, jadi menyampaikan, mubaligh, jadi orang-orang yang menyampaikan. Jadi kewajiban ulama itu menyampaikan gitu. Jadi sesudah saya tahu gitu apa artinya tabligh gitu. Jadi arti kata tabligh itu menyampaikan agama Islam secara door to door gitu. Jadi kita beri apresiasi, mungkin jemaah tabligh ini harus kita dukung, karena banyak yang sama ulama gak nyampai ke situ dakwahnya. Kalau kita kan, kalau misalnya ulama-ulama yang lain-lain itu kan cuma khusus di majelis-majelis tertentu gitu, jadi nggak sampai door to door. Di jemaah tabligh ini saya sekarang tahu, dulu memang saya sempat ragu karena belum tahu apa jemaah tabligh itu. Takut ini ingin larinya dibawa kemana gitu kan, ingin dibawa kemana, takut dibawa ke aliran yang sesat lah, karena nggak tahu gitu. Terus memang saya sempat ragu itu dikarenakan saya pernah terkena hipnotis gitu, Pak Haji. Jadi ketemu sama orang baru itu, saya pernah dihipnotis sampai 2 minggu pernah. Tapi di kehipnotisan itu banyak cerita-cerita yang harus dilakukan gitu. Walaupun misalkan berwudu itu sampai saya ngeluarin air mata gitu. Terus sholat saya sampai menangis. Jadi banyak arti di dalam kehipnotisan itu yang harus dilakukan secara kenyataan. Jadi saya pribadi, saya mohon maaf misalkan dari lingkungan ini ada penerimaan yang kurang baik, jadi belum paham orang-orang sekitar, orang-orang mana aja belum paham apa itu kata jemaah tabligh, belum paham. Memang saya sempat ragu. Justru Pak Toto, Pak Sana, Pak Kubu, Pak Mulnya, Pak Iwan. Jadi banyak orang-orang yang katakanlah preman, orang-orang yang di luar sana
tempat-tempat maksiat yang didatangi sama jemaah tabligh. Kan dia bisa pergi ke majelis-majelis, bisa pergi ke masjid, bisa beribadah secara layaknya orang-orang muslim. Banyak yang katakanlah tobat. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kepada jemaah-jemaah semua, mungkin cuman kata-kata saya memberi doa semoga jemaah-jemaah tabligh ini semuanya di seluruh dunia itu diberi keselamatan, ketabahan, diberikan rezeki yang gampang, dilancarkan bepergiannya kemana. Gitu Pak Toto, Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.